Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini Mr. Muammar bisa kembali menjumpai Ananda semua dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini Mr. akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang identifikasi teks pidato persuasif, apa pengertian pidato, apa pengertian teks persuasif itu sendiri. Nah, pada kesempatan di pertemuan ke-9 ini kita akan sampai bagaimana cara menyimpulkan dari teks pidato persuasif. Namun sebelumnya, Mister akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan siswa mampu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar atau dibaca. Dalam hal ini, pidatonya yaitu teks pidato persuasif. Kemudian esensinya, yang pertama, meningkatkan gemar membaca siswa dan meningkatkan berpikir kreatif. Artinya apa? Mampu menemukan gagasan untuk menuliskan teks pidato persuasif. Dalam hari ini menyimpulkan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif? Ya, yang pertama ada langkah-langkahnya, kemudian yang kedua ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Oke, Anda silakan bisa dibuka bukunya masing-masing di halaman 44 ya. Nah, di situ kita akan belajar bersama-sama bagaimana menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Oke, selanjutnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin menyimpulkan isi pidato persuasif, langkah yang pertama adalah memusatkan perhatian. Ya, jadi pusatkan perhatian ketika mendengar ataupun membaca sebuah pidato teks persuasif. Ya, kemudian berikutnya menyiapkan alat tulis. Kedua, menyiapkan alat tulis. Ya, ketika kalian mendengar ataupun membaca sebuah teks pidato persuasif, maka siapkan alat tulis. Untuk apa? Untuk mencatat terkait informasi-informasi atau hal-hal penting yang terdapat dalam isi pidato persuasif itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada mendengarkan atau membaca pidato persuasifnya. Jadi kalian dengarkan dulu secara seksama atau membaca dulu teks pidatonya. Ya. Kemudian yang keempat, nah, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat ataupun mendengar pidato. Nah, jadi ketika kalian sudah mendengarkan atau membaca sebuah pidato persuasif, maka langkah yang berikutnya adalah mencatat pokok-pokok pidato. Ya, kalian catat apa yang menjadi informasi-informasi ataupun isi-isi penting terkait pidato persuasif itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah baru kalian menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar ataupun yang telah kalian baca. Yang keenam, barulah menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Jadi, setelah langkah pertama, kedua, ketiga, dan empat kalian lakukan, kemudian kalian bisa langsung menyimpulkan isi pidato tersebut dengan apa? Dengan cara menuliskannya sesuai dengan kalimat kalian sendiri. Ya, ini secara garis besarnya. Nah, adapun langkah-langkahnya ataupun yang lebih ringkas lagi, ya, ada di halaman 45. Nah, yang pertama itu apa? Mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Ya. Nah, lihat di halaman 45 di buku paketnya masing-masing. Yang langkah pertamanya adalah mendengarkan, ya. Jadi dengarkan dulu atau simak dulu isi pidato dengan cara seksama. Agar apa? Agar kalian mampu
eh, apa menerima atau mengetahui apa yang menjadi isi dari pidato persuasif itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua menentukan topik pidato persuasif itu sendiri. Nah, meskipun topik pada teks pidato persuasif ini tidak disampaikan, namun secara langsung kita tetap dapat menentukan garis besarnya ya. Ketika kalian mendengarkan ataupun membaca sebuah teks pidato persuasif itu, kalian akan tahu secara langsung garis besarnya apa yang terdapat dalam teks pidato persuasif itu sendiri. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah mencatat butir-butir penting, ya. Jadi, ketika kalian sudah menentukan topik pidato persuasifnya, kalian catat butir-butir pentingnya, ya. Seperti yang sudah kita ketahui pada saat menyimak pidato, Ananda tidak boleh kehilangan fokus. Artinya apa? Pusatkan perhatian dulu. Seperti yang di langkah-langkah sebelumnya. Hal pertama adalah apa? Pusatkan perhatian kita atau fokus kita kepada orator ataupun orang yang sedang membacakan teks persuasif atau sedang menyampaikan terkait pidato tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada apa? Ada menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan. Nah, setelah butir-butir yang nomor 1, kedua, dan ketiga, kemudian yang terakhir barulah kalian menyimpulkan gagasannya seperti apa. Nah, berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat oleh kalian, nah, kamu atau Ananda semua bisa merumuskan simpulan gagasannya ya. Namun ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui ketika menyimpulkan gagasan. Apa saja hal pentingnya? Kita ke berikutnya. Hal-hal atau aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Apa saja? Yang pertama adalah simpul harus memuat pokok isi pidato. Ya, jadi kesimpulan yang nanti kalian akan buat atau kalian akan tulis itu harus memuat pokok isi dari pidato yang telah kalian dengar ataupun kalian baca. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kesimpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Artinya apa? Kesimpulan yang telah kalian buat itu tidak keluar dari informasi-informasi ataupun keluar dari pokok-pokok isi pidato yang telah kalian dengar ataupun yang telah kalian baca. Jadi harus sesuai dengan isi dari pidato tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan penafsiran pendengar atau pembaca terhadap isi hal yang disampaikan oleh orator. Ya, jadi kesimpulan itu bukan komentar, melainkan penafsiran atau hasil akhir dari isi pidato yang telah kalian baca ataupun yang telah kalian dengar. Oke, sampai sini coba kalian perhatikan contoh atau teks pidato yang terdapat di buku halaman 46. Nah, di situ sudah banyak sekali mana saja yang bagian topiknya, butir-butir pokok pidatonya. Nah, ya. Setelah itu kalian akan lebih dapat memahami terkait bagaimana cara menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan pembahasan Mister terkait menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif bisa dipahami. Nah, untuk berikutnya silakan kalian perhatikan dan baca teks pidato di halaman 46 ya. Nanti dilanjut di aktivitas 3 halaman 48 ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mister. Di pertemuan berikutnya kita akan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasi. Mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa bahwa orang-orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa depan, sedangkan orang-orang yang berhenti belajar dia akan menjadi pemilik masa lalu. Maka
Perbanyaklah belajar, perbanyaklah diskusi, agar pengetahuan kalian bisa bertambah. Cukup sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.